Nah ini yang ramai sekarang katanya Pak Safrizal dari dulu mengatakan bukan. Saya mengatakan tercatat sebagai Sumatera Utara. Ya mengatakan saya ada pengkhianat lah, ada yang mengatakan saya menjual lah. Dalam berita acara ditulis dicabut dari Sumatera Utara di 2022 ini. Tetapi karena dokumen belum lengkap, belum sahih, belum verifikasi, ditarik dari nasional, ditarik dari Sumut, tapi taruhnya dalam nasional, netral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sedralun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi Harian Serambi Indonesia. Saat ini saya ada di ruangan Dirjen Administrasi Bina Administrasi Kewilayahan ya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Nah, saya ada bersama Pak Dirjen nih, Pak Safrizal. Kita akan berbincang-bincang. Ini bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri Pak Safrizal ini ada di balik kembalinya 4 pulau milik Aceh ini. Bagaimana nanti prosesnya? Itu dulu pernah di video sebelumnya kita melihat bahwa proses pulau ini sudah berlangsung lama, sehingga kami pada saat itu saya mau di Serambi Indonesia kita mengangkat judulnya adalah heboh lagi. Artinya bukan pertama kali ini ya. Ini adalah yang sudah berlangsung cukup lama. Tapi kita hari ini kita akan tanya ke Pak Safrizal langsung, ke Pak Dirjen. Pada saat itu mungkin beliau belum Dirjen ya, ketika heboh pertama kali, terus heboh kedua, heboh ketiga, sampai terakhir yang ini. Saya nggak tahu udah berapa kali, kayaknya kalau nggak salah sih 5 kali. Sudah banyak lah. Sudah banyak sampai nggak kayak itu. Nah, kita coba bincang-bincang Pak Safrizal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar Pak? Ini kayaknya padat betul nih Pak. Tiba sedang hangat-hangatnya nih Pak. Di kebetulan, dan terima kasih banyak Pak sudah menerima kami di ruangan Bapak nih. Alhamdulillah. Sambil kopi nih. Sambil kopi kita agak santai nih. Walaupun Pak Safrizal itu memang kami tahu itu sibuk betul nih di akhir-akhir ini. Banyak hal tentunya, termasuk ini yang 4 pulau, tapi kan banyak juga hal-hal yang lain ya, karena di bina hari ini administrasi kewilayahan ini. Ya masalah Aceh men-trigger juga beberapa masalah pulau yang lain. Oh gitu Pak. Apa-apa aja mungkin bisa sebutkan. Hari ini saya rapat seharian mengenai pulau yang ada di antara batas Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Itu juga kayaknya lama juga ya? Itu sama seperti Aceh, mulainya 2007. Karena ya dimulai daripada ketidakkonsistenan data. Ya memang data konsolidasi yang rapi zaman dahulu tidak sama seperti zaman sekarang yang bisa digitalkan, ada dokumen-dokumen. Iya. Ya, jadi ya begitulah. Iya. Karena ini adalah administrasi kewilayahan, jadi ya kita menegaskan batas-batas, menegaskan lokasi cakupan wilayah, bisa berpindah-pindah. Iya. Ya. Dia berdasarkan bukti-bukti, Pak. Bukti-bukti, jadi dia bisa pindah hari ini ada di sini, ya, besok pindah, tergantung bukti-bukti yang dikemukakan oleh karenanya partisipasi dari pemerintah daerah itu salah satu kunci. Ya, seperti hari ini misalnya kita membicarakan masalah pulau di Jawa Timur ini. Karena antar kabupaten dalam satu buah provinsi, kita tadi berkorespondensi lewat Zoom Pak Menteri dengan Jawa Timur, kita minta gubernur selesaikan dulu, jangan langsung bersepakat bahwa kami tidak sepakat di daerah lalu menyuruh Mendagri untuk menyelesaikan. Nah, itu kan lebih baik kalau antar kabupaten gubernur selesaikan dulu. Semaksimal mungkin, sejauh mungkin punya tanda tangan antar kepala daerah.
Kalau antar kabupaten sudah tangan, mengetahui gubernur, ya administrasi pengkodean dan menuliskan dalam Kemendagri ya biar tugas kami. Kira-kira gitu. Ya itulah karena ini sebenarnya ini mungkin ya bisa jadi momentum Pak ya untuk menyelesaikan semuanya, dan tapi yang paling heboh ya mungkin di 4 pulau ini ya. Jadi momentum untuk yang lainnya. Karena bercampur dengan historis. Bercampur dengan pertimbangan geografis. Ya banyak lah. Bercampur dengan dirjennya orang Aceh ya. Jadi pulau di Indonesia ini 17.000, terakhir kami laporkan 17.000 2022 saya ke New York itu 17.201. Ya, terakhir tahun ini awal Juni kemarin sekarang jadi 17.360 pulau di Indonesia. Nambah. Iya nambah. Kenapa bisa nambah? Apakah mau nambah lagi? Iya, nambah lagi karena belum habis kita eksplor negara ini. Iya. Bukan karena muncul pulau-pulau baru, bukan? Termasuk yang tenggelam juga ada. Jadi ada yang tenggelam, ada yang timbul. Kan karena definisi pulau adalah sebuah wilayah daratan yang ketika pasang tertinggi masih berada di atas permukaan air, itu pulau. Nah, kalau konteks Pulau Lipan, kalau di 4 pulau yang dibicarakan itu, kategorinya sebenarnya sudah bukan pulau, tapi belum kita hapus. Nanti kita meeting, sidang lagi. Kalau sudah tinjau ke sana, katanya Pak Mualim mau lihat sana, nanti kita survei. Kalau sudah bukan kategori pulau, boleh dihapus. Karena kalau sudah pasang tertinggi dia tenggelam, maka berdasarkan United Nations Standardization Geographical Names itu bukan lagi bercirikan pulau, kita keluarkan Pak Jenal. Jadi begitulah. Apakah bisa pindah? Ya pindah bisa, tergantung barbuk, barang bukti yang dihasilkan. Sama seperti desa juga dikasih kode. Rohul dan Kampar itu ada 5 desa yang ya sudah 20-30 tahun juga itu. Terkadang 5 desa ini di Rohul, digugat pindah ke Kampar, digugat lagi pindah ke Rohul, ya begitu aja. Jadi kita laksanakan saja perintah pengadilan kalau ada yang men-challenge di pengadilan. Tapi harapannya kalau dia antar desa, bupati selesaikanlah ya. Kalau dia antar kabupaten, gubernur selesaikanlah. Kalau antar provinsi ya pemerintah lah yang memfasilitasi. Jadi kalau pendataan pulau-pulau ini berapa tahun sekali harus dilakukan ya? Karena setiap tahun ya. Makanya ini sering heboh ya. Karena tiap tahun ya. Dia diusulkan oleh pemerintah daerah dulu pertama kalinya. Seperti Pulau Lipan, Pulau Panjang ini kan ini diawali dari klarifikasi tahun 2008. Kita kan bukan pelaku sejarah 2008. Pak Jenal 2008 di mana? Saya udah ada di Serabi juga. Belum Pimret. Belum. Saya juga sama, sudah ada di Kemendagri tapi bagian lain. Tugasnya waktu itu menyiapkan UPA, Perpres PP untuk Aceh juga, Mas. Tapi bukan soal administrasi wilayah. Nah, ketika 2008 itu klarifikasi karena ada Perpres dari Pak Presiden SBY waktu itu 2006, ada Perpres namanya Pembakuan Nama Rupa Bumi seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Jadi serentak tahun itu dilakukan. Bergiliran. Ada karena dibentuk berapa tim, mungkin sekali jalan 4 provinsi atau 5 provinsi. Banyak sekali pulau sekali ya. Tugasnya membakukan nama rupa bumi dan menghitung jumlah dengan klarifikasi provinsi. Dari historis bacaan sejarah kita baca, Aceh menyetor istilahnya membakukan 260. Sumatera Utara 213.
213 ini termasuk yang 4 pulau ini. Iya. Yang 260 tidak termasuk pulau ini. Yang Aceh usulkan saat itu. Ya, belum ada di situ. Iya. Tapi itu Pak Safrizal belum Saya tahu. cuma baca historis dan dokumen. Ya. Kemudian kita baca lagi 2009 ada koreksi. Waktu itu gubernurnya 2009 itu Irwandi Yusuf ya. Iya. Kirim surat ada koreksi. Pulau Panjang tetap Pulau Panjang, Pulau Lipan menjadi Pulau Malelo jadi Pulau Lipan, Rangit kecil jadi Mangkir kecil, Rangit besar menjadi Mangkir besar. Sayangnya suratnya koordinatnya masih di gugusan Pulau Banyak. Pulau Banyak. Bukan yang kita bicarakan sekarang. Iya. Ini banyak salah sih orang menganggap itu di Pulau Banyak. Diterima oleh tim pusat namanya perubahan nama. Karena koordinatnya itu. Karena koordinatnya masih di gugusan Pulau Banyak yang besar yang. Iya. Gugusan Pulau Banyak mungkin itu sekitar masuk 80 atau 60 pulau loh nggak salah ya di gugusan Pulau. Dia punya kecamatan sendiri. Ada kecamatan. Kecamatan Pulau Banyak. Kecamatan sendiri Pulau Banyak. Kecamatan Pulau Banyak. Ada di situ 2009. Lalu itu lama berlangsungnya sudah karena posisinya di sana itu di gugusan Pulau Banyak bukan yang sini. Lalu 2012 tim pembaguan rupa bumi BIG dan Kemendagri karena kita member dari anggota PBB yang namanya UNGEGN United Nation Geographical Group of Expert of Geographical Names. Nah, namanya UNGEGN. Itu tugas negara-negara itu adalah submit. Submit itu bukan melaporkan, submit itu menyampaikan ya struktur dan susunan kita, nama pulau kita, beserta koordinat dan masuk wilayah mana. Nah, pada waktu itu karena data 2009 itu seperti itu tercatat sebagai Sumatera Utara. Iya. Nah, ini yang ramai sekarang katanya Pak Safrizal dari dulu mengatakan bukan. Saya mengatakan tercatat sebagai Sumatera Utara. Itu 2012. Kemudian diulang lagi di 2017. 17 betul. Kemudian, itu kayaknya yang agak mulai heboh. Dulu kan nggak ada medsos itu kan, nggak heboh-heboh. Nggak heboh karena ya kita teleponnya masih engkol kan. Tapi dari dokumennya begitu bunyi. Iya. Itu Pak Safrizal kan saya juga belum tahu ada di sini, belum dirjen, belum direktur sudah direktur Otsus ya. Iya. Terus di 2018 Aceh bersurat itu yang tanda tangan Pak Nova bersurat lagi nih menyampaikan bahwa mengkoreksi lagi koreksi koordinat ya, pulau yang tadi sudah dirubah nama koordinatnya kemudian ke yang sekarang ini yang 4 ini ya. Kapteng, ya. Nah waktu itu tidak ada keputusan karena berarti kalau 2008, 2009 kompilasi jumlah pulau itu 260, Aceh 213 Sumut. Kalau ini tambahin koordinat ini yang di Pulau Banyak kan masih ada 4. Kalau tambah ini 264. Nah, enggak di berarti kan sudah di luar kesepakatan, jadi 264 jadi 213. Ini terus berlangsung, dibahas, tetapi pembahasannya sudah sampai pembahasan dokumen-dokumen yang tidak menyebabkan penetapan untuk Kemendagri karena waktu itu belum susun Kemendagri ya. Dari data yang klarifikasi itu kemudian
Badan Informasi BIG, Badan Informasi dan Geospasial, memasukkan ke dalam gazeter. Gazeternya itu karena data sedemikian rupa masuk ke Sumatera Utara, gazetir. Demikian pula di tahun 2021 itu gazetir. Di tahun 2020 ada rapat tim nasional untuk menyusun keputusan Mendagri. Saya pun belum dirjen. Belum tahu. Pak Safrizal di tahun berapa dirjennya? 2020, tapi sudah lewat pertengahan 2020 Juli ya kalau nggak salah, Juli akhirnya. Ini yang sebelum ini itu sebelum 2020 awal. Nah, ada rapat tim nasional, timnas ini, tim Rupa Bumi Nasional, ya, kembali membuat berita acara. Berita acaranya menetapkan 4 pulau itu Sumatera Utara lagi. Ya, lalu sudah dokumen itulah menjadi bahan ketika menyusun Kemendagri. Karena sudah ada berita acara, lalu berita acara dikompilasi seluruh Indonesia. Ya, Aceh sudah, yang lain. Lalu ya saya tugas Gubernur Kalsel. Saya tak pegang lagi kan, karena di kebijakan Kemendagri ini kalau sudah gubernur maka jabatan dirjennya di PLT kan. Orang lain yang bertugas gitu. Saya bertugas di Kalsel. Nah, ketika 2021 itu mulailah nyusun peraturan Kemendagri 2022 itu. Dengan data 2020 dan gazetir masuklah Kemendagri 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Rame. Rame waktu itu. Jadi setelah rame, saya juga baru tahu karena pengusulannya. Lalu saya perintahkan untuk survei lapangan. 2022 Mei. Survei, barulah ketemu, ada membawa surat, membawa bukti-bukti baru. 2022, 27 Juni rapat lagi di Jakarta, tim nasional pembakuan Rupa Bumi. Itu levelnya eselon 2 antar kementerian gitu. Pimpin direktur ya. Nah, di dalam rapat itu memutuskan ada bukti-bukti baru yang disampaikan oleh Aceh, tetapi dalam salah satu diktumnya itu perlu yang namanya uji berkas. Karena banyak dokumen-dokumen yang disampaikan tetapi belum teruji kan, karena belum teruji berkas, barang itu tersimpan, belum menjadi perubahan apa-apa, karena kesepakatannya Aceh mencari berkas-berkas yang orisinil, yang asli agar bisa diuji. Sumut juga begitu, Kemendagri juga begitu. Saya juga memerintahkan kepada sekretaris, tolong cari berkas ini. Cari, tidak ketemu Pak. Jadi tidak ketemu sampai dengan 2024. Itu yang kemarin ceritanya 4 hari 4 malam saya baca. Belum, itu masih 2022. Udah nyari belum dapat. Ini 2022 ini. Berarti bukan 4 hari 4 malam, sejak 2022 sudah nyari ya. Aceh juga nyari. Iya. Kemudian kan dirubah periodik updating. 2024 updating lagi karena ada tambah provinsi, ada tambah kecamatan, tambah desa, tambah pulau. Gitu. Nah, yang Aceh ini karena dalam rapat 2022 saya sudah perintahkan survei. Di sini juga sudah perintahkan untuk udah cabut dari penetapan di Sumatera Utara. Sudah minta cabut. Dalam berita acara ditulis dicabut dari Sumatera Utara di 2022 ini. Tetapi karena dokumen belum lengkap, belum sahih, belum verifikasi, ditarik dari nasional, ditarik dari Sumut, tapi taruhnya dalam nasional, netral, status quo. Ya, gitu.
Lalu terdiam di situ, kan orang semua nyari berkas ini. Semua bertugas cari berkas. 2024 juga belum ada ketemu berkasnya. Maka pada waktu itu saya lagi-lagi miss. Ini saya kok miss terus ini sialnya saya di situ Bang Jenderal. Karena dapat tugas terus ada ya. bahas-bahas ini, ada rapat-rapat mengenai pulau ini, saya dapat tugas lagi. Saya Iya. jadi gubernur Bangka Belitung sejak 2023. Lanjut Aceh sampai 2025. Itu nggak sempat balik, Pak, ya, dari Bangka Balik Belitung. cuman kangen aja. Jadi beberapa tugasnya hari. dilaksanakan oleh PLT di sini. Saya nggak berwenang tanda tangan lagi. Ya. Nah, ketika 2024 untuk menyiapkan updating untuk 2025, yang tadi status quo itu mestinya kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, udah bisa dirubah dalam 2025. Oh, ternyata belum dapat berkasnya. Yang di sini saya tanya, kan sudah ada perjanjian dulu untuk tarik. Kami belum berani, Pak. Karena kalau kami nanti kami yang kena gugat, padahal bukti-bukti belum sahih. Jadi masihlah berlanjut menjadi Sumatera Utara. Tetap dalam kolom yang sama, tidak dipegang. Kenapa berubah ke 2025? Updating yang lain, ada provinsi, ada. Tapi yang ini masih terbawa. Gitu. Sambil menunggu berkas. Lah, waktu saya balik dari penugasan di Aceh, kan itu proses 6 bulan sebelumnya. Iya. Sudah jadi. Begitu saya duduk, barang sudah jadi. Gitu ya. Maka apa konsekuensinya ini? Ini Tapi Pak bisa sebentar. saja saya diam aja. Kalau diam aja, maka terus sumut itu. Semua. Saya bilang direktur saya, ini kita umumkan sajalah. Kalau tidak kita umumkan, nanti salah lagi kan? Diumumkan. Iya. Setelah diumumkan, konsekuensinya ini rame. Iya. Saya beritahu direktur, ini kok saya dulu tidak diberitahu? Iya Pak, kan ada PLT yang bertugas. Oh iya. Tapi sekarang saya jadi dirjennya lagi nih. Kalau saya umumkan nanti pasti muka saya ditonjok orang ini ya, gitu ya. Itu resikonya tahu Bapak Ya, tahu, saya sudah tahu. Tapi kan saya tidak boleh menyalahkan orang karena ini kan resiko jabatan ya. Kita sosialisasikan ramai. Nah, ya mulailah ramai. Ramai. Posisinya kan belum ada berkas juga. Kita tanya ke Aceh, katanya ada berkas sudah dipaparkan di pendopo gubernur dan asli. Senang saya. Oh, kalau asli, kalau begitu ada asli, bawa kemari, besok pagi kita rubah. Ya, kan tinggal berita acara lagi, rubah. Berdasarkan bukti baru. Ternyata bukan fotokopi. Fotokopi dan legalisirnya pun belum sesuai standar. Jadi bukan kepada pihak yang berwenang untuk melegalisir. Jadi hanya ditempel materai, cap pos. Nah, begitu. Jadi belum bisa menjadi bukti hukum baru. Kuat ya. Kan setelah diumumkan itu ramai, lalu kita dulu saya cek lagi tim ini dulu cari berkasnya sudah berapa gudang dibongkar? Sudah 2 gudang, Pak. Gudang di Kemendagri ya? Kemendagri itu besar-besar Pak gudangnya itu. Total ada 4 gudang. Bukan gudang ya namanya. Pusat gudang arsip lah. Pusat ada data, arsip yang aktif, ada yang arsip yang sudah non aktif yang lebih daripada 10-15 tahun. Nah, rame-rame ini kita minta lagi. 2022 saya sudah perintah tertulis itu untuk cari. Tidak dapat. Nah, rame-rame kita lapor cari, ini harus ada dokumen yang paling sahih untuk mengatakan bahwa ini Aceh. Kita udah tahu di mana-mana beredar peta tapi tak ada yang statusnya asli. Dan di 2022 itu ke Aceh juga Bapak minta ya? Nah, kita baru tahu ada perjanjian Sumatera Utara dan Aceh. Saya tanya tim, kapan ini tahunya ada perjanjian Gubernur Sumut Raja Inal dan Ibrahim Hasan? Juni, Pak.
Itu Kemendagri udah kan, udah penetapan. Ada Juni. Ya, dirapatkan Pak. Tanggal 27 Juni bawa fotokopinya ke Kemendagri. Dilihat oleh tim Rupa Bumi. Saya enggak lihat juga gitu ya. Nah, waktu itu baru tahu ada dokumen-dokumen baru. Tinggal mencari di mana dokumennya. Belum ketemu. Kita nyari terus, karena belum ketemulah 2024 untuk 2025 itu masih namanya tetap. Masih kode yang sama, namanya cakupannya masih tetap. Nah, baru di 2000 kemarin rame-rame baru kita perintahkan lagi cari ulang semua gudang. Dan kali ini saya minta bantuan juga untuk Sekjen. Kalau dulu mungkin Sekjen kurang respon, karena ini udah terlalu rame, Pak Sekjen juga support. Nah, Sekjen Kemendagri nih, Pak Tomsi, perintahkan semua turun. Kita juga turun semua, cari. Alhamdulillah, kita mencari perjanjian tahun 1992 antara Raja Inal dan Ibrahim Hasan. Perjanjiannya, katanya di situ ada peta aslinya. Tapi yang ketemu Kemendagri 111. 92. Kemendagri itu berisi yang mengesahkan perjanjian itu. Jadi perjanjiannya tidak ketemu dokumen yang lebih kuat, yaitu Kemendagri 111. Inilah yang ini kira-kira 1 hari sebelum dipanggil presiden. Dokumen ini kertasnya udah rapuh sekali Bang Jenal ini. Ini udah manuskrip sudah. Ini pokoknya sudah, ini 10 tahun lagi udah nggak ada tulisan ini. Tahun 92. Tertanggal ada di sini 21 bulan 11 92. Kalau ini kertas ini kertas namanya kontrol ya. Kontrol arsip. Gitu. Dan ini tersimpan paling bawah, terjepit-jepit sehingga ada ini. Pagi. Karena kita terus masih mencari dokumen, pagi ini kita lapor Pak Menteri, karena waktu itu sudah ada agenda ini akan diambil alih presiden untuk diputuskan. Nah, tentu nanti kan terjadi perdebatan yang berat sekali kalau memberatkan Pak Presiden, kalau ternyata masih tarik menarik segala macam kan. Kan karena sudah ada keputusan pasti akan tarik menarik berat ini. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan Pak. Ini dokumennya. Dokumen masih ini lambang. Lambangnya kebetulan emas. Emas ini burung Garuda. Berarti ini asli. Emasnya masih ini kan emas tapi emas palsu ya. Iya. Bukan emas beneran ini. Nah ini emas dia. Langsung Pak Rudini Pak Menteri Dalam Negeri lapor ke Mensesnek, lapor ke Pak Dasko, kita bawa, akhirnya gubernur diundang, bawa karena sudah janji akan ke presiden, nanti dibawa ke presiden. Ini yang kami baca di berita 4 hari 4 malam nih, bongkar gudang. Kalau jarinya udah lama, tapi yang intensif betul ya. Sungguh-sungguh yang jibaku. Melibatkan semua orang. Karena situasi sudah panas betul. Maka itu dulu mungkin nyari tapi standar, pelan, 1-2 orang. Nah, ini yang mencari, yang membantu kami 8 orang. 8 orang. Ya, nanti ada foto-fotonya. Hari ini kita sudah berikan penghargaan kepada para yang ikut mencari. Para pencari. Para penemu. Itu hari ini sudah Dirjen Adwil sudah memberikan penghargaan kepada para tim yang membantu menemukan dokumen ini ya. Dokumen-dokumen ini dokumen itu, sangat penting. Ya, akhirnya inilah menjadi dokumen sahih yang ketika pembahasan di depan Bapak Presiden dibuka sehingga diskusinya tak panjang-panjang lagi. Dokumennya asli, sahih. Jadi yang selama ini dicari-cari fotokopi ini tidak diperlukan lagi. Jadi waktu itu pembahasannya menjadi singkat di hadapan Pak Presiden. Pak Presiden langsung memutuskan, ya sudah kalau begitu ini ke Aceh, kembali ke Aceh.
Nah, untuk momen bersejarah kita tanda tangan kesepakatan baru, karena kesepakatan lama kan sudah nggak nemu. Iya. Cari tanda tangan kesepakatan baru. Berarti nggak ditemukan yang dokumen Pak Ibrahim Hasan sama Pak Raja Inal Siregar yang aslinya ya, asli maupun yang kopi asli. Maka ditandatangani yang Maka baru. tanda tangan ulang yang isinya menyebutkan Aceh, lalu kemudian merubah Kemendagri. Ya, ini sedang saya kerjakan malam ini, Bang Jenal. Ini kita jeda sejenak, itu ketemu Bang Jenal, habis itu kita sambung. Sambung lagi. Mudah-mudahan bisa tanda tangan Menteri Dalam Negeri besok. Iya. Jadi alhamdulillah semua karena pertolongan Allah sajalah, karena tiba-tiba dalam tekanan yang maha kuat, dalam situasi yang panas, ini yang dicari 2 tahun, Aceh ikut juga mencari gak bertemu, Sumut bercari gak ketemu, ditunjukkan seperti ini. Dan langsung dibuatkan berita acara kalau ini baru saja ditemukan hari Senin jam 10. Jadi pertemuan hari itu Pak enggak alot lagi ya antara Mualim sudah tidak ada lagi karena tinggal buka ini asli. Kalau Pak Bobi terima ya? Ya sudah dibuka begini. Ya tentu kalau nggak ada ini mungkin semua berpandangan, Aceh berpandangan historis, kalau Sumatera Utara mungkin berpandangan geografis. Iya. Karena cuma 800 meter dari permukaan, dari darat, garis pantainya. Ya, ternyata Pak Presiden memutuskan dengan sahih seperti ini, walaupun 800 meter, menghargai historis dan sejarah, maka putus untuk Aceh. Iya. Tugas saya sekarang membuat SK, jangan sampai tidak ada SK-nya nanti. Nanti mulai, ya mudah-mudahan lah. Dalam minggu ini, ya kita buat SK-nya, nanti kita umumkan ke publik bahwa ini sudah selesai. Sudah selesai. Kira-kira tapi nanti ini disimpan di mana Pak? Yang asli ini, nantinya? Yang ini. Bukan yang ditandatangani itu antara dokumennya kayak di 92. Ya. Terus susah nyarinya. Ini ya, nanti kan dibuat kemarin rangkap 5. Iya. Ya, Aceh dapat, Sumut dapat, Kemdagri dapat, Mensesnek dapat. Iya. Mudah-mudahan pegang. Jadi semua orang pegang satu asli nih. Nggak terulang lagi lah nanti. Jadi susah Kemdagri akan kembali menyetor ini ke pusat arsip lagi supaya ketemu. Gitu. Jadi alhamdulillah clear semua. Jadi kalau ada yang bilang ini Bang Safrizal sengaja mau jual pulau, siapa yang mau beli pulau? Nah ini Pak mau klarifikasi sih. Ini dalam rangka tabayun lah. Salah saya karena tidak berada pada waktu yang tepat untuk menangani, karena ada beberapa kali miss karena tugas saya sebagai gubernur sehingga tidak handle gitu. Bahwa ada yang mempelintir bahwa itu saya serahkan kepada publik lah ya. Saya lillahi ta'ala saja bekerja. Biasanya kalau ikhlas itu pasti ada. Saya bekerja ikhlas saja. Saya bekerja untuk membantu Aceh ini bukan 1 tahun belakangan. Sejak saya mulai bekerja di Kemendagri urusannya Aceh ini. Jadi ya belum pernah terjadi seperti ini. Ya, kalau sial saya ini ya berkah buat saya juga, hikmah buat saya juga. Iya. Kira-kira gitu Pak. Iya, ini Syarul kami bertabayun ya karena akhir-akhir ini sepertinya ada yang mencoba menyalahkan, tahu ya Pak ya. Saya tahu, saya baca juga medsos tapi enggak terlalu banyak juga, enggak semuanya saya baca. Ya mengatakan saya ada pengkhianat lah, ada yang mengatakan saya menjual lah. Tapi itulah ya dinamika saja. Makanya dari cerita tadi pejabat publik diterima saja. Iya. Yang penting saya bekerja lurus-lurus saja. Ada miss-miss karena yang kita urus 17.300 pulau, tinggi berkasnya semeter, ya kadang-kadang nggak kebaca. Alhamdulillah yang penting kan sudah selesai. Kita harus syukuri itu. Dan berikutnya pulaunya diurus Pak. Iya. Harus diurus itu. Kemarin setelah ketemu di istana, saya siangnya saya
makan siang sama Pak Mualim. Malamnya juga ketemu lagi di perwakilan dengan Mualim. Pokoknya kemarin dengan Mualim terus saya saran pulau ini dibangun secara monumental, signifikan, karena kan sejarah ini. Iya, iya. Kalaupun tidak bisa bangun hotel di situ, minimal rumah singgah beserta penjaganya, gaji. Kita kan menggaji 2.000 penjaga hutan, Pak. Ya, penjaga hutan ya ada yang mau jaga pulau ini 1-2 orang begitu, atau bangun dermaga yang representatif. Saya kira ini menjadi mudah-mudahan bisa diterima saran ini oleh Pak Mualim, bisa dianggarkan besok, sehingga bukan saja karena berikutnya, bukan saja karena historis, tapi juga karena efektif apa istilahnya ya, efektif penggunaan. Ya, biasanya kalau efektif penggunaan ini, kalau menggunakan standar internasional, walaupun jauh dari batas ya sebuah daerah darat, tetap bisa diakui. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau di tengah, di dalam negeri, kalau masih dekat-dekat dengan 12 mil itu, ya sangat bergantung kepada apakah diurus apa enggak begitu ya. Ini kita sarankan supaya lebih diurus lagi lah. Iya. Terlalu banyak ini ya, ada berupa. Aceh jadinya sekarang 264 pulau. Jangan sampai ke depan didaftarkan 26 jangan lagi 260. Sekarang administrasi zaman modern ini sudah lebih baik lah. Nanti kita bisa digital, bisa macam-macam. Ya. Demikian Seralun, terima kasih banyak Pak Safrizal. Demikian Seralun, ya kita bisa ngambil beberapa kesimpulan sih Pak ya, bahwa kasus ini sudah lama, ini persoalan sengketa pulau ya. 4 pulau ini sudah berlangsung sangat lama. Kemudian Pak Safrizal sendiri ini tadi bercerita beliau mempelajari di 2020 Pak ya, baru ada di Dirjen di sini, kemudian mempelajari terus memberikan pengarahan suruh cari-cari bukti bahwa ini Aceh. Artinya beliau sudah berjuang juga, dan kita harus menghargai ini Seralun. Mudah-mudahan kita bisa menghentikan narasi-narasi negatif yang menyalahkan siapapun Pak ya. Siapapun tidak perlu lagi, tidak perlu kita salahkan, bahwa kita harus mengambil hikmah dari semua ini. Demikian Seralun, saya Zainal Arifin M. Nur, dan saya ditemani ini dengan Bang Munawar dari anggota DPR Aceh, ini juga hadir di sini nih Pak Safrizal ya, memfasilitasi kami. Ada Pak Firdaus ini, wakil pemimpin perusahaan Serambi Indonesia, dan beberapa staf, ada Bang Fauzi juga, Pak staf di Kemendagri. Terima kasih, saya Zainal Arifin M. Nur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.